Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih dengan saya Agustiani Nurhaliza. Saya adalah mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 5. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Penerapan Pelayanan Prima untuk memenuhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Sebelum kita bahas jurnalnya, alangkah baiknya kita kupas tuntas dulu apa itu pelayanan prima. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang. Pelayanan prima atau service excellent adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan juga kepuasan pelanggan atau masyarakat. Nah, memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan akan pelayanan terbaik kepada sama adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Lanjut ke konsep pelayanan prima. Keberhasilan dalam mengembangkan atau melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelesaikan konsep-konsep apa aja itu? Sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan juga tanggung jawab. Kita bahas satu-satu ya. Sikap. Sikap yaitu perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan yang meliputi penampilan yang sopan, kemudian serasi, berpikir positif, sehat, logis, dan juga bersikap menghargai. Yang kedua ada perhatian. Perhatian itu bermakna kepedulian kepada pelanggan kita atau nasabah kita, baik yang berkaitan dengan perhatian atau kebutuhan dan juga keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya juga perlu ya. Yang mana itu meliputi mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Oke, semua itu harus. Yang ketiga ada tindakan, berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, pesan apa harus ditulis, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan. Yang kelima ada penampilan. Penampilan seorang baik yang bersifat fisik saja maupun non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Penampilan itu juga sangat perlu karena pertama yang dilihat itu adalah penampilannya, kayak sopan apa enggaknya, kayak gitu. Yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalisir kerugian atau ketidakpuasan pelanggan, makanya kita itu harus untuk tanggung jawab. Oke, dari konsep-konsep pelayanan prima tadi kita lanjut ke proses dan tahapan pelayanan prima. Nah, proses dan tahapannya itu dimulai dari perencanaan segenap sikap positif kepada orang lain atau pelanggan kita. Itu langkahnya dimulai dari identifikasi kebutuhan dasar manusia, membaca kebutuhan pelanggan, pengaturan waktu pelayanan, situasi dan kondisi, kepekaan dan juga empati dengan cara mendengarkan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu, ini bisa dilakukan dengan langkah identifikasi kebutuhan dasar manusia, membaca kebutuhan pelanggan, pengaturan waktu, situasi dan juga kondisi, kepekaan dan juga empati, mendengarkan.
Hampir sama sih ya kayak yang pertama. Yang ketiga, ada aplikasi diri mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Langkahnya yang bisa diambil dengan inisiatif untuk memperluas tanggung jawab, berkomunikasi dengan jelas dan asertif. Pengertian pelanggan disambut dengan baik, membantu mereka merasa penting, memberikan lingkungan yang menyenangkan supaya para nasabah atau pelanggan kita itu merasa nyaman, puas, pastinya seperti itu. Dan yang terakhir, ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang Anda layani tersebut. Langkahnya yaitu dengan tuntaskan semua kebutuhan pelanggan, ambil langkah ekstra bagi pelanggan. Unsur-unsur pelayanan prima itu sesuai keputusan Menpan nomor 81/1993, yaitu dari kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata. Latar belakang dalam jurnal tersebut itu kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten, termasuk pembinaan dan juga pengawasan aparatnya. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Nah, hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna, berhasil guna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Ini dari jurnal penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelayanan prima atau service excellent untuk memenuhi keharapan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Jadi pelayanan prima di Kelurahan Makassar sesuai dengan unsur-unsur pelayanan prima. Ya, itu meliputi masyarakatnya itu datang ke kantor kelurahan, mengambil nomor antrian dengan tertib, menunggu di ruang tunggu. Aparaturnya itu juga melayani dengan baik. Aparatur atau pegawainya itu mendengarkan dengan seksama. Setelah itu pegawainya itu membantu melaksanakan maksud dan tujuan masyarakat dengan cara menjelaskan dan dengan cara memberikan informasi hasil penelitian sesuai prosedur dan memenuhi standarisasi yang telah diterapkan pemerintah di hampir semua kelurahan. Hal ini terlihat dari budaya kerja yang diterapkan di kelurahan ini serta adanya sarana dan fasilitas penunjang kerja yang memadai. Tidak hanya itu, dengan adanya kelembagaan masyarakat di Kelurahan Makassar ini telah membuktikan bahwa para aparat pemerintah dengan warga sekitar telah melakukan kerjasama yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi pelayanan prima itu sangat-sangat dibutuhkan dan juga bisa diterapkan dimanapun. Tidak hanya di lembaga keuangan, cuma di kelurahan pun juga harus diterapkan. Dan juga pelayanan prima ini adalah suatu strategi untuk menarik para konsumen ataupun masyarakat. Kalau pelayanan yang kita berikan itu memuaskan kepada nasabah kita atau pelanggan kita atau masyarakat kita, mereka akan sangat antusias untuk kembali lagi kepada kita atas jasa-jasa yang telah kita berikan kepada mereka. Demikian penjelasan dari video saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, apabila ada salah pengucapan kata, apabila ada salah penjelasan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.